Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rahmaniar di sini. Saya akan membuat video lagi untuk memenuhi tugas Applikom, di mana modul kali ini merupakan modul forecasting. Nah, forecasting ini merupakan metode untuk memprediksikan atau memperkirakan berbagai kejadian di masa mendatang berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya. Nah, di sini saya akan mengerjakan contoh-contoh soal. Nah, untuk efisien waktu langsung saja saya share screen. Kita menggunakan ini ya, aplikasi POMQM. Sini sudah muncul ya soal-soalnya, dan di sebelah sini sudah ada aplikasinya juga. Nah, untuk soal pertama, di sini ada PT Indostar membuat prediksi tentang permintaan televisi yang diproduksinya untuk tahun 2021 berdasarkan data sebagai berikut. Nah, di sini sudah ada data-datanya, dan yang ditanyakan di sini ada 4 ya. Yang pertama ada eh, perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari dengan metode moving average 3 bulan, kemudian yang ke B moving average-nya 4 bulan, yang C permintaan televisi pada bulan Januari dengan metode week moving average 3 bulan, begitupun dengan yang D, tapi permintaan dengan wage moving average 4 bulan. Nah, untuk itu langsung saja kita ke ini ya, ini sudah ada aplikasi POMGM. Kita langsung masuk ke modul. Kita pilih forecasting, kemudian kita pilih forecasting, kemudian pilih new dan time series analysis. Nah, di sini untuk title-nya kita masukkan PT Indostar. Nah, untuk number of pass periodenya di sini kita klik 12 ya, karena di situ bulannya ada 12 atau 1 tahun. Nah, untuk count-nya saya pemilih saat ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal sesuaikan dengan yang di tabel. Ini penjualan yang ini 120, bulan kedua 90, kemudian 100, dan berikutnya 75, berikutnya 110, kemudian 50, 75, 130. Ini kita sesuaikan dulu dengan soal ini salah 110, kemudian 90, 100, dan terakhir 120. Nah, pertanyaannya tadi untuk yang pertama itu perkiraan jumlah permintaan televisi pada bulan Januari 2022 dengan metode moving average 3 bulan. Di sini untuk metodenya kita memilih moving average. Nah, karena permintaannya adalah 3 bulan, di sini kita ganti menjadi 3. Nah, jika sudah seperti ini, sudah sesuai dengan yang di tabel ini, maka untuk menganalisis kita klik solve. Nah, untuk outputnya sendiri ada 5 ya, tapi pada dasarnya sama. Di sini untuk kita fokus ke pertanyaannya, perkiraan jumlah permintaan televisi untuk periode berikutnya atau Januari 2022 dengan 3 bulan, maka forecastingnya itu sebesar 103,33, atau kita buatkan saja menjadi 103 ya untuk untuk unitnya. Nah, untuk grafiknya seperti ini. Nah, ini bisa kita lihat untuk forecastingnya. Nah, untuk berikutnya kita untuk yang bagian B sama, hanya kita ganti untuk periodenya. Nah, di sini 4 bulan, maka di sini kita ganti 4 bulan. Periodenya 4. Nah, kemudian kita klik solve.
Nah, jadi perkiraan jumlah permintaan televisi untuk bulan Januari 2022 itu dengan metode moving average 4 bulan sebesar 105 unit, 105 unit. Nah, ini untuk yang 4 bulan. Untuk grafiknya, nah bisa kita lihat seperti ini. Nah, oke, lanjut langsung ke soal berikutnya itu yang C. Di sini menggunakan wage moving average 3 bulan. Nah, di sini kita ganti metodenya memilih wage moving average. Untuk di sini kita ganti 3 bulan. Nah, untuk weightnya atau beban atau beratnya di sini untuk di soal tidak ditentukan. Nah, kalau seperti ini kita klik solve, maka hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya tidak akan muncul karena di sini tidak ditentukan untuk bobotnya atau beratnya ya. Tapi ini kita coba misal 0,5 kita isi, kemudian misal 0,3, kemudian yang terakhir 0,2. Nah, jika ada ditentukan seperti ini, maka hasilnya akan keluar. Kita coba. Nah, maka hasilnya seperti ini untuk misalnya untuk wage moving average 3 bulan itu sebesar permintaannya itu sebesar ini ya, 111 atau dibulatkan menjadi 112. Nah, seperti itu. Nah, begitupun dengan yang soal nomor 4. Nomor 4 ini permintaannya ini untuk weight moving average itu 4 bulan. Nah, seperti ini. Karena di sini juga tidak ditentukan untuk weight-nya, maka di sini kita coba aja misal 0,1 misal. Maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, jika di soal tertera terkait keterangan weight-nya atau beratnya, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, di sini 111,9 atau nanti kita bulatkan menjadi 112 seperti itu. Tapi kalau di soal tidak menerapkan atau memasukkan keterangan terkait weight, maka hasilnya tidak maka kita tidak akan mendapatkan hasilnya seperti itu. Oke, ini untuk yang soal pertama. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Ini kita save dulu. Untuk ini kita singkat aja forecasting VC1, soal 1. Oke, lanjut untuk ke soal berikutnya, nomor 2. Oke, kita ke modul, masuk ke forecasting. Ini sama time series analysis. Nah, di sini perusahaan multinasional PT Indomon. Langsung saja PT Indomon. Untuk number of passportnya di sini ada 12 ya. Berarti masukkan 12 bulan. 12 bulan ini saya pilih 1. Kemudian oke. Nah, jika sudah seperti ini kita tinggal sesuaikan dengan di soal di sini penjualan. Nah, bulan 1 180, 215 ini kita masukkan nilainya dulu, 190, benar. Kemudian 160, bulan kelima 170, bulan berikutnya 200, kemudian 190, 190, 200, ini kesalahan, 200. Kemudian 210, 215, dan 220. Nah, untuk pertanyaannya, dengan metode moving average 3 bulan, berapa perkiraan penjualan pada bulan ke-13? Oh, berarti ini kita menggunakan metode trend ya.
Maka di sini kita memilih linear trendline model. Oke, kemudian kita klik solve. Nah, di sini bisa kita lihat untuk tadi kan pertanyaannya yang A ini 3 bulan. Maka untuk perkiraan penjual untuk bulan ke-13 yaitu 213,864 atau dibulatkan menjadi 214. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk grafiknya seperti ini. Nah, kemudian kita kembali untuk yang bagian B. Oh ya, untuk yang tadi yang A ini untuk metode moving average untuk 3 bulan tadi seperti ini. Bulan perkiraan untuk bulan berikutnya yaitu 215. Kalau yang tadi saya menggunakan trennya, jadi langsung muncul untuk dari periode 13 dan periode berikutnya. Nah, oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4 dan bobot kedua 0,6. Oke, nah di sini jelas ya karena soal yang pertama tadi itu tidak mencantumkan untuk bobotnya. Nah, untuk di sini kita sudah tertera untuk bobotnya, maka kita langsung memilih metode weight moving average. Kemudian untuk ini kita memilih 2 ya. Nah, untuk bobot yang pertama itu 0,4, kemudian bobot yang kedua sebesar 0,6. Nah, berapa perkiraan jumlah penjualan pada bulan ke-13? Nah, kita langsung solve. Nah, ini untuk next periodnya. Ini 219,348. Untuk grafiknya seperti ini. Oke, ini untuk yang B. Nah, lanjut untuk yang ke C. Berapa prediksi penjualan PT Indomie bulan ke-25? Nah, untuk ini memilih linear trend analysis. Karena langsung meminta bulan ke-25. Maka itu setelah seperti ini kita langsung solve. Nah, jadi untuk bulan ke-25 prediksi penjualan itu sebesar ya 25, di sini untuk periode yang ke-25 sebesar 248,689 atau kita bulatkan menjadi 249 unit. Nah, itu untuk soal yang nomor 2 bagian C. Oke, lanjut untuk soal berikutnya ini kita set dulu. Ini forecasting kedua. Oke. Untuk soal berikutnya, ini soalnya harusnya nomor 3 ya. Oke, lanjut. Untuk nomor 3, kita menggunakan metode trend new. Kemudian ini kita klik dulu. Untuk title-nya apa ini? Penjualan laptop.
Ini kita tulis aja apa ya, laptop. Kurang penjual laptop. Oke, untuk number of variabnya ini ada 10. Kemudian saya memilih ini. Kemudian klik OK. Nah, jika sudah seperti ini untuk bulan pertama, ini kita sesuaikan yang di soal penjualan. Ini ada 200, ada 150, dan 150 lagi, bulan berikutnya 170, kemudian 165, 200, kemudian 150, kemudian 140, kemudian 100, dan yang terakhir 100. Ini hanya sampai bulan 10 ya. Oke, yang ditanyakan dari data di atas, hitunglah dengan metode tren berapakah penjualan pada bulan ke-20. Oke, kita langsung memilih metode tren ini, linear trend line. Nah, sudah seperti ini, maka kita analisis dengan menggunakan solve. Klik solve. Nah, di sini sudah muncul untuk periode mulai dari periode ke-11 atau bulan ke-11 sampai ke-24. Nah, sementara yang ditanyakan adalah penjualan pada bulan ke-20. Nah, di sini sudah ada untuk bulan ke-20 di sini untuk perkiraannya penjualan laptopnya itu sebesar 89,515 atau kita langsung bulatkan saja 89 ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk soal nomor 3 ya, ini sudah terjawab. Nah, untuk ini saya perlihatkan grafiknya. Nah, di sini ada outputnya ada 4 ya, tapi kita sesuaikan saja dengan permintaan yang di soal. Untuk grafiknya seperti ini. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini kita save dulu. Forecasting. Oke. Kemudian kita ke soal berikutnya. Ini soal 4 ya. Nah, kalau ini masuknya regresi. Nah, di sini bila diambil secara acak, 10 penjual laptop diperoleh data penjualan laptop dalam unit atau persamaannya dengan pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah dan jumlah sales X2 sebagai berikut. Nah, ini kita langsung saja kita klik modul, pilih forecasting, dan di sini untuk apa modulnya kita milih yang least square atau simple and multiple regression, karena di sini adalah meminta persamaan regresi. Oke, lanjut kita klik untuk title-nya, kita klik aja penjual laptop. Number of observasinya ada berapa nih? Ada 10 ya. Jadi ganti menjadi 10, dan number of independent variable-nya ada 2 ya, karena ada X1, X2. Oke, jika sudah seperti ini untuk row names-nya saya ganti ini 1, 2, 3, 4, 5, kemudian klik OK. Oke, sudah seperti ini. Maka untuk berikutnya kita sesuaikan dengan yang di tabel. Di sini ada 100, kemudian 150, kemudian 150, seperti soal sebelumnya ya, 170, 100, 165, 110, 130, kemudian berikutnya 120, 60, dan yang terakhir 180. Nah, untuk X1-nya kita sesuaikan juga dengan di soal. Ke 5 dan ini salah.
Nah, kalau salam seperti ini. Kita 6, kemudian 10, ada 8, 3, 4, 3, 8, 11. Kemudian X2, 4, 4, 5, 4, 3, 3, 3, kemudian 7 dan 8. Oke, jika sudah seperti ini, kita coba lihat pertanyaannya. Berdasarkan di atas, hitunglah yang A bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita langsung menganalisis dengan mengklik solve. Nah, di sini bisa kita lihat untuk persamaannya, kan permintaannya itu kan bagaimana persamaan regresinya. Di sini sudah terlihat bahwa untuk persamaannya yaitu Y sama dengan 93,159 ditambah 9,019 kali X1 dikurang 1,062 dikali X2. Nah, artinya di sini untuk koefisien X ini kan 9,019. Artinya jika biaya iklan meningkat 1 juta rupiah, maka penjualan akan meningkat, di mana di sini sebesar 9,019 unit dengan asumsi variabel dan lain variabel lain konstan atau tetap. Nah, kemudian untuk koefisien X2-nya di sini kurang ya, atau min 1,062. Nah, jika jumlah karyawan atau jumlah sales ini dikurang 1, maka penjualan akan menurun sebesar ini ya, min 1,062 unit dengan asumsi variabel length konstan atau tetap. Nah, sementara untuk konstantanya itu yaitu 93,159. Nah, untuk rata-rata penjualan laptop sebesar 93,159 unit jika variabel biaya iklan dan jumlah sales atau jumlah karyawannya itu tetap. Nah, untuk yang pertanyaan yang B ini berapa nilai R2, jelaskan artinya. Nah, untuk R2 di sini ini ya coefficient of determination atau R2, R pangkat 2 di sini berarti 0,884, tapi kalau dibulatkan berarti 0,9. Nah, nilai koefisien determinasi atau R2 ini sebesar 0,9 yang saya bulatkan 0,9. Artinya variasi penjualan laptop dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah sales sebesar 90 atau 0,9 dikali 100. Nah, sedangkan sisanya itu 10%. 10% dijelaskan faktor lainnya di luar model seperti selera konsumen, harga, dan kondisi perekonomian dan sebagainya. Nah, itu untuk yang ke C ya. Nah, untuk yang C, berapa biaya iklan naik menjadi 13 juta hitung perkiraan penjualannya. Oke, kita coba copy. Ini bisa di copy nggak ya? Ini kan ini kita copy. Ditanyakan jika naik menjadi 13 juta. Ini kita coba copy untuk persamaannya biar lebih jelas. Ini sering ada. Nah, kita klik manual aja. Berarti Y sama dengan 93,159
ditambah 9,019 dikali, karena tadi permintaannya tadi 13 juta ya. Biaya iklan naik menjadi 13 juta. Berarti dikali 13, kemudian dikurangi 1000,062. Maka sama dengan ini, kita coba kali dulu. 93,159 ditambah untuk 9,019 dikali 13. Ini kita hitung manual ya. 9,0119 dikali 13, 117,247. Kemudian dikurang 1000. Ini karena karyawan tetap ya, tidak ditentukan misalnya kayak karyawannya berapa. Jadi ini tetap hasilnya tetap dikurangi 1062. Kemudian hasilnya 93,159 ditambah 117,247, kemudian dikurang 1,062, hasilnya 2.209,344. Nah, itu untuk pertanyaan yang ke C. Dan berapa biaya iklan naik menjadi 13 juta? Itu kan yang biaya iklannya kan yang 13 juta, maka yang X1 dikali 9,19 dikali 13 juta. Kemudian untuk yang 1,62 ini tetap min 1,62, karena di sini tidak dijelaskan berapa misalnya kayak karyawannya tetap apa dikurangi atau bertambah gitu kan. Nah, hasilnya yang C ini sebesar 209,344. Nah, seperti itu. Nah, lanjut untuk soal berikutnya. Ini kita save. Kita save dulu. Ini forecasting yang keempat. Oke, save. Untuk soal berikutnya. Yang kelima. Ini kita berarti ini lanjut ke metode awal. Oke, ini kita pilih forecasting. Ini kemudian time series analysis. Nah, kita masukkan sesuai nama perusahaannya. Di sini ada PT Bawel. Number of periodnya ada 10. Di sini untuk ini pilih satu, kemudian oke. Dan di sini kita tulis calls atau panggilan ya. Calls. Nah, kita tinggal sesuaikan dengan soal, ada 160, kemudian 215, kemudian 215, kemudian 186, 165, ini 175, 200, 195, 188, 170, kemudian 210. Nah, ini sebuah perusahaan multinasional PT Bawel membuka hotline untuk berinteraksi dengan customer dengan rata-rata call per hari adalah sebagai berikut. Nah, ini kita langsung ke pertanyaannya. Pertanyaannya untuk yang A, dengan metode moving average 2 hari, berapa perkiraan panggilan pada hari ke-11? Oke, ini kita
pilih moving average. Pengaturan yang ditanyakan panggilan ke-11, oke, kita klik solve. Nah, di sini untuk panggilan yang ke-11 atau next periodenya, karena kan tadi hanya sampai bulan ke-10, nah untuk bulan ke-11, perkiraan panggilannya itu sebesar sebanyak 190 panggilan. 190 panggilan. Nah, itu untuk yang soal bagian A, nanti grafiknya seperti ini. Nah, lanjut untuk yang kedua, dengan metode weight moving average dengan bobot pertama 0,4, bobot kedua 0,6, dan bobot ketiga berapa perkiraan jumlah panggilan dari 11. Ini untuk bobot ketiganya nggak ada ya. Berarti ini kita ganti weight moving average. Kemudian untuk ininya, untuk weightnya kita ganti 0,4, kemudian 0,6. Perkiraannya pada hari ke-11. Sama aja ya, bulan hari berikutnya. Oke, setelah itu kita klik solve. Nah, untuk yang ini, perkiraan jumlah panggilan pada hari ke-11 atau next period itu sebesar 204,783 atau kita bulatkan menjadi 205. Nah, itu untuk yang soal B. Nah, kalau untuk yang C, itu menggunakan trend. Nah, untuk menggunakan trend, kita di sini memilihnya trend. Kemudian ditanyakan berapa panggilan perkiraan panggilan pada hari ke-16. Nah, kita langsung solve. Nah, di sini untuk panggilannya dari hari ke-11 sampai 24. Nah, yang ditanyakan perkiraan panggilan hari ke-16. Nah, untuk hari ke-16 di sini sebanyak 202,946 panggilan atau kita buatkan menjadi 203. Nah, itu untuk soal nomor 5. Oke. Kemudian kita save, lanjut soal berikutnya. Ini yang ke-5. Oke. Lanjut soal berikutnya. Untuk soal berikutnya, bila diambil secara acak, dia 10 dari mobil diperoleh data penjualan mobil dalam unit Y, pengeluaran untuk iklan dalam juta rupiah X1 dan jumlah 11 X2 sebagai berikut. Nah, berarti ini kita ke regresi tadi seperti yang soal sebelumnya yang berapa tadi, nomor 3 atau nomor 4. Forecasting, kemudian kita memilih least square atau simple and multiple regression. Nah, untuk title-nya kita tulis aja dealer mobil. Untuk number of observation-nya ada berapa, ini ada 10. Kemudian untuk independen ada 2. Ini saya ambil satu ini. Dan oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal sesuaikan dengan yang ada data. Ini ada 200, 150, kemudian 150 lagi, dan 170, kemudian 165, dan 200, 150, dan 140, 100, dan 160. Oke, jika sudah seperti ini, kita lanjut ke X1-nya. Ada 10, ada 3, 4, 8, 7, 11, 4, 3, 2, 6. Berikutnya X2 ada 7, 3, 2, 5, 4, 6, 3, 3, 2, 4. Oke, jika sudah seperti ini, kita klik solve. Nah, ini kita coba sudah sesuai. Dan jika sudah sesuai, kita klik stop untuk menganalisis. Nah, yang pertanyaan yang pertama, bagaimana persamaan regresinya dan jelaskan artinya. Nah, di sini untuk persamaannya di sini adalah
Y sama dengan 104,543 ditambah 6,501 dikali X1. Nah, di sini ditambah ya, tadi kan dikurang ya. Karena jumlah salesnya berarti berkurang. Nah, di sini di plus berarti meningkat, ditambah 4,167 X2. Yang dimana artinya untuk koefisien X1 di sini 6,501. Jika apa ini? Untuk iklannya. Berarti jika biaya iklan meningkat 1 juta rupiah, maka penjualannya akan meningkat sebesar ini 6,501 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, untuk koefisien X2 di sini jika jumlah sales atau karyawan bertambah satu orang, maka penjualan akan meningkat sebesar 4,167 unit dengan asumsi variabel lain konstan atau tetap. Nah, kemudian untuk konstantanya sendiri ini ya, konstantanya itu 104,543, rata-rata penjualan mobil sebesar 104,543 jika variabel biaya iklan dan jumlah karyawan tetap. Nah, itu. Nah, untuk yang soal B, berapa nilai R2? Nah, untuk R2 atau coefficient of determination ini sebesar ini ya 0,856. Nah, kita ini saja menjadi 0,8 di mana 0,8 ini artinya variabel penjualan mobil dapat dijelaskan oleh variabel biaya iklan dan jumlah karyawan sebesar 80%, di mana 80% ini diperoleh dari 0,8 dikali 100, 100%. Nah, sisanya itu berarti 20% dijelaskan faktor lainnya yang di luar model seperti selera konsumen, ada harga, dan kondisi perekonomian dan sebagainya. Nah, di sini yang untuk yang C, berapa biaya iklan naik menjadi 12 juta dan jumlah sales menjadi 8 orang. Itu perkiraan penjualannya. Nah, seperti tadi ini saya copy dulu. Di copy seperti yang tadi ya, ini soal yang tadi. Nah, ini dikali tadi kan permintaan 12 ya benar ya. Naik menjadi 12 juta dan salesnya menjadi 8. Maka di sini dikali 8. Ini untuk hasilnya, ini saya coba hitung manual ya. Jadi 6,051 dikali 12. Ini hasilnya 72,12. Sementara untuk yang sales tadi 4,167 dikali 8 sebesar 33,336. Nah, jika sudah seperti ini kita total hasilnya T104,543 ditambah 72,12 ditambah 33,336 hasilnya 209,999 atau bisa dibulatkan menjadi 200. Nah, ini teman-teman untuk soal-soal forecasting. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan juga. Mohon maaf apabila banyak kekurangan tadi. Soal berapa ya tadi itu saya ada yang menggunakan tren juga yang harusnya moving average, tapi tadi saya sudah mencoba menyampaikan perbandingannya. Baiklah teman-teman, hanya itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.